Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Kisah 1001 Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Abu Nawas yang membuat manusia bisa bertemu. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin mengalahkan Abu Nawas. Namun perangkap-perangkap yang selama ini dibuat semua bisa diatasi dengan cara-cara cemerlang oleh Abu Nawas. Baginda Raja tidak putus asa. Masih ada puluhan jaring muslihat yang telah disiapkan untuk menjerat dan menghukum Abu Nawas. Baginda Raja beserta para menteri-menterinya sering mengunjungi tempat pemandian air hangat yang hanya dikunjungi oleh para pangeran, bangsawan, dan orang-orang terkenal. Suatu hari, ketika Baginda Raja beserta para menterinya berendam di kolam, beliau berkata kepada menterinya, "Aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan wajah ceria. "Apakah itu, Paduka Mulia?" tanya seorang menteri. "Kalian tidak usah tahu dulu. Aku hanya ingin kalian datang lebih dini besok sore. Jangan lupa, datanglah besok sebelum Abu Nawas sampai di sini." Kata Baginda Raja memberi pengarahan. Baginda Raja memang tidak menyebut tipuan apa yang akan digelar besok. Abu Nawas diundang untuk mandi bersama Baginda Raja dan para menterinya. Baginda Raja dan para menterinya sudah datang lebih dahulu. Baginda membawa 9 butir telur ayam. 8 butir itu dibagikan kepada menterinya dan untuk Baginda Raja sendiri. Kemudian Baginda memberi pengarahan singkat kepada para menterinya yang direncanakan untuk menjebak Abu Nawas ketika Abu Nawas datang nanti. Baginda Raja beserta para menterinya sudah berendam di kolam. Abu Nawas yang datang segera melepas pakaian dan langsung ikut berendam. Abu Nawas berharap cemas. Kira-kira permainan apa lagi yang akan dihadapi? Mungkin permainan kali ini lebih berat karena Baginda tidak memberi waktu untuk berpikir. Tiba-tiba Baginda Raja memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kesini. Aku mengundangmu mandi bersama karena ingin mengajak engkau ikut dalam permainan kami," kata Baginda Raja. "Permainan apa itu, Baginda?" kata Abu Nawas. "Kita akan melakukan sesuatu yang alami hanya bisa dilakukan oleh binatang. Sebagai manusia, kita harus bisa melakukannya juga," kata Baginda Raja sambil tersenyum. "Hamba belum mengerti, Baginda Raja," kata Abu Nawas. "Masing-masing dari kita harus bisa bertelur seperti ayam, dan barang siapa yang tidak bisa bertelur, maka ia harus dihukum," kata Baginda Raja. Abu Nawas tidak berkata apa-apa. Wajahnya agak murung. Ia semakin yakin dirinya tak akan bisa lolos dari lubang jebakan Baginda Raja dengan mudah. Melihat wajah Abu Nawas murung, wajah Baginda Raja semakin senang. "Nah, sekarang apa lagi yang kita tunggu? Kita menyelam, lalu kita naik ke atas sambil menunjukkan telur yang kita masing-masing," perintah Baginda Raja. Baginda Raja dan para menterinya mulai menyelam, kemudian naik ke atas satu persatu dengan membawa sebutir telur. Abu Nawas masih di dalam kolam. Ia tentu saja tidak sempat mempersiapkan telur karena ia memang tidak tahu kalau ia diharuskan bertelur seperti ayam. Kini Abu Nawas tahu kalau Baginda Raja dan para menterinya telah mempersiapkan telurnya masing-masing.
Karena belum ada seorang manusia pun yang bisa bertelur dan tidak akan pernah ada yang bisa. Batin Abu Nawas. Karena dadanya mulai terasa sesak, Abu Nawas akhirnya muncul ke permukaan kemudian naik ke atas. Baginda Raja langsung mendekati Abu Nawas. Abu Nawas nampak tenang, bahkan ia berlaku aneh. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Keras sekali, sehingga Baginda dan para menterinya merasa heran. Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti Baginda dan para menteri, kata Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Oh, kalau begitu engkau harus dihukum, kata Baginda Raja. Tunggu dulu, wahai tuanku yang mulia, kata Abu Nawas memohon. Apalagi kau, Abu Nawas, kata Baginda tidak sabar. Paduka yang mulia, sebelumnya izinkan hamba membela diri. Sebenarnya kalau hamba mau bertelur, hamba tentu mampu. Tetapi hamba merasa menjadi ayam jantan, maka hamba tidak bertelur. Hanya ayam betina saja yang bisa bertelur, kata Abu Nawas dengan membusungkan dada. Baginda Raja tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Baginda Raja dan para menterinya yang semula ceria penuh kemenangan kini mendadak berubah menjadi merah karena merasa malu, sebab mereka dianggap ayam betina. Abu Nawas memang cerdik. Karena merasa malu, Baginda Raja dan para menterinya segera berpakaian dan kembali ke istana tanpa mengucap sepatah kata. Memang Abu Nawas banyak akalnya dan telah diakui oleh para ilmuwan sebagai ahli ilmu logika. Gampang saja baginya untuk membolak-balikan dan mempermainkan kata-kata untuk menjatuhkan mental lawan-lawannya. Demikianlah kisah Abu Nawas dan manusia bertelur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.